bagaimana tidak mengatakan begitu, bahwa ternyata prakteknya bukan cuma berbeda dengan ucapannya Joko Widodo. Rejim ini, kekuasaan ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo telah menjadikan rakyat sebagai lawan, sebagai ancaman. Entah ancaman buat siapa, ya. Kalau kita lihat misalnya berturut-turut Jokowi dengan statement galaknya, dia sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak mengawal investasi. Kalau mereka begitu ngotot mengusir orang-orang penduduk asli dari sana, saya kira motifnya tidak semata-mata investasi atau industrialisasi. Ini Mas Hendrajit pasti paham betul karena beliau kan menekuni soal geopolitik. Apa pentingnya mereka mengusir semua orang dari sana sehingga hanya mereka saja ada di pulau itu? Lalu kalau mereka masuk dengan kontainer, dengan speedboat, dengan perahu segala macam, siapa yang kontrol? Siapa yang bisa jamin bahwa yang masuk itu adalah bahan baku, barang modal, atau itu senjata, atau itu narkoba, atau apa seperti yang selama ini terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya, dan kita semua juga berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini Mas Mursalin Om Lim ini canggih dalam mengatur alur pembicaraannya. Apa namanya? Gradasinya tuh naik terus gitu loh. Menarik. Kalau oke, Om Denny kita nggak bahas lah, orang jauh ya. Tapi coba siapa namanya, Bung Antoni kan dengan segala macam aturan main, undang-undang, perpu segala macam bla 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 dasar yang kita diberi pemahaman bahwa sungguh-sungguh pelanggaran dari ujung ke ujung ya, peraturan-aturan main. Cuman kadang-kadang seperti mengutip pendapatnya Profesor Amin Rais, ini Bung Antoni, rakyat ini bingung lihat para tokoh nasional. Mereka bilang tokoh-tokoh kita berhalusinasi, seolah-olah negara ini masih negara hukum gitu loh. Makanya kalau bicara pasal sekian ditabrak, undang-undang sekian ditabrak segala macam, tadi saya bisik-bisik juga Mas Indrajit juga, ini gila-gila nih. Ada undang-undang ditabrak, dilemahkan dengan Perpu, dengan PP, bahkan dengan Kepmen, beliau bilang tadi. Gila. Permen bahkan ya. Dan puncaknya Bang Marwan ini bahaya sekali. Kita gelerakan semangat Bandung 45, Bandung Lautan Api dan 10 November, dasar sekali. Saya ingin mengutip soal Rempang ini, bahwa kita semua menyanyikan kur yang sama. Ini bukan investasi, tapi invasi. Invasi berkedok investasi, kan gitu kan? Nyanyian kita kan selama ini begitu kan? Makanya saya ingin sedikit membedah invasi itu apa, investasi itu apa. Kan pemerintah ini kan selalu meninabubukan, memberikan angin surga, ini investasi, ini pertumbuhan ekonomi ya, dan sebagainya. Jadi ternyata kalau investasi itu paling sedikit ada 5 syarat. Kalau 5 itu terpenuhi, maka bisa disebut investasi. Kalau tidak terpenuhi, itu bukan investasi, tapi invasi, itu penjajahan. Yang pertama, kalau ada investasi asing masuk, maka akan ada pajak-pajak yang masuk. Pasti dong. Mulai dari pajak biaya masuk, perlengkapan, peralatan, terlepas nanti ada berbagai macam keringan insentif ya. Tapi paling sedikit ada pajak penghasilan, pajak badan yang 35% itu. Dan oleh Jokowi semua dipangkas dengan judul tax holiday, tax allowance. Tax holiday kadang sampai 20-30 tahun. Jadi dalam kasus Rempang dan banyak investasi lain, nikel smelter di Konawe, Morowali segala macam itu, kita nggak dapat apa-apa. Tenaga kerja yang masuk pun harusnya kan mereka visanya visa tenaga kerja. Tapi jangankan tenaga kerja, visa wisatawan pun belum tentu ada. Mereka liar sama sekali, jadi nggak dapat pajak-pajak dan sebagainya. Jadi dari sisi perpajakan kita nggak dapat apa-apa. Kemudian menyerap tenaga kerja. Sebuah investasi harus menyerap tenaga kerja, dan itu harus lokal, utamakan. Bang Marwan tadi bilang ada sekitar 300.000 tenaga kerja. Karena 11,2 miliar itu nilainya sekitar 172 triliun. Tahap awal. 80 tahun kemudian akan menjadi 385 triliun, 382 triliun. Dan itu akan menyerap 300.000 tenaga kerja di Rempang. Tapi data mengatakan bahwa Rempang itu hanya dihuni 7.500 orang penduduk. Katakanlah 7.500 dipakai semua, katakanlah.
maka masih ada 200.000 lebih yang didatangkan dari Cina, orang asing. Ya, jadi tidak menyerap tenaga kerja. Apalagi ternyata Rempang itu mensyaratkan para investor atau investor, cocok nggak sih? Agresor itu menyaratkan harus dibuang pergi. Ya, jadi Rempang itu punya luas kurang dari 17.000 hektar, dan para penghuni Melayu di sana 16 kota kampung tua itu hanya sekitar 300 hektar saja. Hanya 300 hektar saja. Jadi kalaupun seperti kata mereka, kami tidak anti investasi. Silakan masuk tapi jangan usir kami. Biarkan kami hidup berdampingan dengan investasi itu. Seperti contoh di Batam misalnya. Kan kalau kita nonton videonya Aliansi Pemuda Melayu kan gitu yang 8 menitan itu kan, Pak Rudi gitu kan. Kami tidak anti investasi Pak Rudi kan gitu kan, dan seterusnya sebagainya. Jadi tenaga kerja yang diserap itulah tenaga kerja asing, ya. Dan ini yang membuat kita miris, kalau mereka begitu ngotot mengusir orang-orang penduduk asli dari sana. Saya kira motifnya tidak semata-mata investasi atau industrialisasi. Ini Mas Hendrajit pasti paham betul karena beliau kan menekuni soal geopolitik. Apa pentingnya mereka mengusir semua orang dari sana sehingga hanya mereka saja ada di pulau itu? Lalu kalau mereka masuk dengan kontainer, dengan speedboat, dengan perahu segala macam, siapa yang kontrol? Siapa yang bisa jamin bahwa yang masuk itu adalah bahan baku, barang modal, atau itu senjata, atau itu narkoba, atau apa seperti yang selama ini terjadi? Siapa yang bisa jamin? Jadi menurut saya ini lagi-lagi saya harus menyerukan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kenapa ini tidak masuk dalam kalkulasi Menteri Pertahanan gitu loh? Bahwa sebuah pulau yang ada penduduknya diusir penuh semua habis dan diisi orang asing semua. Ada apa gitu loh? Apakah betul-betul kepentingan investasi saja? Apakah betul-betul kepentingan industrialisasi saja? Atau tadi dalam rangka Bang Marwan tadi bilang ini bibit-bibit koloni dan akan berkembang pada kolonialisme. Saya membaca begitu. Nanti mungkin Mas Hendrajit dengan bacaan yang lebih luas bisa mengkoreksi kalau saya kurang pas. Itu soal surat tenaga kerja. Lalu masuk devisa. Menteri Bahlil mengatakan itu nanti 95% hasilnya akan diekspor. Teorinya kalau ekspor itu ada devisa yang masuk. Teorinya. Tapi seperti pengakuan Gubernur BI ketika Jokowi membanggakan nilai ekspor nikel naik dari 17 miliar dolar menjadi berapa? Bang Antoni? 470 miliar ya. Dan ternyata Gubernur BI kan tidak ada devisanya. Tidak ada. Kalau Faisal Basri masih lumayan mengatakan 10% saja ada di kita gitu loh, lumayan. Jadi dari sisi investasi pendapatan devisa negara tidak ada, karena seperti biasa pengusaha, khususnya pengusaha RRC memang tidak memarkir dananya di kita, di bank-bank kita, sistem perbankan kita, tapi diparkir di negara luhurnya sana. Jadi dari tiga pertama itu jelas tidak memenuhi syarat sebagai sebuah investasi. Kemudian kalau ada investasi, itu pasti ekonomi sekitar bergerak. Ada tukang warung, tukang cendol, tukang warteg segala macam untuk karyawan yang keluar masuk istirahat dan sebagainya. Katakanlah di sana ada kantinnya, tapi ketika pembangunan pabrik itu kan ada tukang-tukang buruh-buruh yang bekerja. Jadi investasi hidup, ekonomi hidup. Lalu pasar bergerak, ada yang belanja sayur, segala macam, beras dan sebagainya, kebutuhan di dalam. Tapi kan kita tahu bahwa Cina ini kan tidak seperti itu. Gaji-gaji mereka yang dibayar lebih tinggi daripada pekerja lokal seperti terjadi di smelter-smelter di Sulawesi dan sebagainya itu. Mereka dibayar sampai 3-4 kali lipat daripada gaji karyawan lokal. Itu seluruhnya direpatriasi ke Cina. Uangnya yang tidak berputar di situ, tidak berputar di daerah. Jadi ekonomi daerah pun tidak hidup. Yang ada kerusakan lingkungan ya. Masyarakat tetap miskin. Itu yang keempat. Kembali yang terakhir, lingkungan terjaga. Kelestarian, kesinambungan alam itu terjaga. Dan pasti tidak ada seperti itu. Saya sudah datang ke Luwu Timur, ke area lokasi tambang nikel, yang ada adalah kehancuran lingkungan. Tidak ada. Saya sudah ke sana. Nah, dari 5 kriteria tadi, ada pajak-pajak buat negara, ada menyerap tenaga kerja lokal, ada masuk devisa, ada ekonomi lingkungan yang bergerak, ada lingkungan terjaga, tidak terpenuhi satupun juga. Jadi tidak bisa tidak, ini adalah invasi. Dan seperti kata Bang Marwan tadi, yang membuat kita miris adalah bahwa penjajah asing ini difasilitasi oleh pejabat kita.
Sehingga Bang Mauron mengatakan penjajah pertama adalah penguasa kita. Itu benar-benar mengerikan. Kemudian tadi disinggung-singgung juga Mahfud MD dan Menteri ATR Hadi Kumis ya, Hadi Cahyono. Kumisnya tebal soalnya, biar enggak tegang. Hadi Cahyono mengatakan masyarakat tidak punya sertifikat. Emang kelemahan kita seperti itu. Walaupun sejarah membuktikan kalau sebelumnya kita sebut 1834 mereka sudah ada di sana kan. Tapi Ustaz Abdul Somad mengatakan 1720 bahkan. 1720. 2-3 malam lalu saya ikut dan menjadi pembicara di IKUSU, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sumatera Utara. Pembicaranya 2 profesor dari sana, lembaga dan segala macam. Itu ternyata yang tinggal di Rempang itu adalah anak cucu pasukan yang menjaga perbatasan Indonesia dari serbuan Portugis pada tahun 16-an. Itu lebih tua lagi sebetulnya. Dasar sekali. Nah, oke lah, sertifikat kalau dipersoalkan betul. Tapi soal sertifikat ini kita bisa minta pada Joko Widodo, Mas Mursalin. Kenapa? Karena ketika Joko Widodo berkampanye di lapangan Stadion Tumenggung Batam, April 2019, dia mengatakan siapa yang setuju, nanti kampung tua ini akan kita sertifikatkan. Nah, selambatnya 3 bulan akan kita sertifikatkan. Jadi Jokowi dengan mulutnya itu, videonya sekarang kembali viral, berjanji akan memberikan sertifikat bagi warga kampung-kampung tua di Batam dan sekitarnya itu dalam tempo 3 bulan setelah dia berkuasa. 2019. Sekarang sudah hampir masa berhabis, bukan cuma tidak memberikan sertifikat seperti yang dijanjikannya, justru tadi Bang Mauron mengatakan mengirimkan tentara, aparat untuk menggusur rakyatnya. Jadi di manusia satu ini betul-betul saya menyebutnya kehilangan kata-kata. Kemudian iya marah. Gara-gara Bang Marwan nih ada semangat November 10. Jadi 1 bulan kemudian, April tadi, lalu bulan Mei tanggal 19, tanggal 5 Mei hari Jumat di Istana Negara ketika membuka rapat terbatas kabinet, lagi-lagi Jokowi menyatakan dengan sangat tegas, kalau ada perkampungan, ada desa di tengah-tengah lahan konsesi dan terjadi sengketa, maka berikan kepada penduduk, kepada masyarakat, kepada desa-desa itu. Kalau susah-susah pemilik konsesi itu ngeyel, cabut konsesi semuanya. Saya sudah perintahkan itu. Jadi sebetulnya semua huru-hara ini bisa selesai kalau Jokowi kembali kepada 2 statementnya itu saja. Ini sertifikat yang saya janjikan pada 2019, plok, tapi asli gitu kan. Lalu dia bisa katakan lagi pada wahai Kapolda, wahai siapa lagi tadi, Kepala BP Batam, wahai siapa-siapa, bahkan wahai Panglima TNI, stop, hentikan semua dan berikan itu kepada rakyat. Seperti pernyataannya itu. Tapi kan kita sudah terlampau biasa kalau Jokowi ngomong ke kanan, siap-siap dia bakal ke kiri. Ya kan? Kalau Jokowi ngomong meroket, ya siap-siap bakal terpuruk. Selalu sebaliknya, dan saya nggak ngerti kenapa kita dihukum oleh Allah punya presiden seperti itu gitu loh. Sedikit lagi terakhir, ini soal PSN ini mah kerja Bandung Bondowoso kalau kita tahu legenda itu ya, bikin candi 1 malam ya. Jadi saya potong tadi, Profesor Antoni mengatakan, saya potong lompat. Juli 2023, Jokowi ke Chengdu, Cina, menandatangani 8 kesepakatan yang menurut Said Didu, menurut Amin Rais itu menjual tanah dan air Indonesia, kedaulatan Indonesia. Pada kesempatan itu Bahlil, Menteri Investasi, menandatangani MOU dengan Sinsi, ya, disaksikan oleh Jokowi, oleh Retno dan sebagainya. Tanda tangan Juli. Agustus Menteri Airlangga tadi memasukkan Rempang ujuk-ujuk sebagai PSN. Nah, kayaknya kita perlu kaji juga PSN ini makhluk apa ini, kurang ajar betul ya. PSN. Lalu awal September sampai sekarang terjadi penggusuran dalam tempo 3 bulan. Dalam tempo 3 bulan orang yang tinggal situ beratus tahun harus pergi. Ini luar biasa. Saya tidak menemukan kalimat yang lebih pas seperti kata Bang Marwan tadi. Ini penjajahan oleh penguasa. Penjajahan oleh asing yang difasilitasi oleh penguasa kita. Nah,
bagaimana tidak mengatakan begitu, bahwa ternyata prakteknya bukan cuma berbeda dengan ucapannya Joko Widodo. Rejim ini, kekuasaan ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo telah menjadikan rakyat sebagai lawan, sebagai ancaman. Entah ancaman buat siapa, ya. Kalau kita lihat misalnya berturut-turut Jokowi dengan statement galaknya, dia sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak mengawal investasi. Loh, kalau saya jadi Kapolda ya saya pasti akan turunkan anak buah saya dong. Gila, Kapolda daripada gue dicopot. Jadi itu perintah yang sangat provokatif gitu loh. Pak Kapolri sudah saya perintahkan copot Kapolda dan dan Kapolres yang tidak mengawal investasi. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan, Menteri atasi segala urusan, ASU jangan diterusin, singkat aja. Itu akan membuldoser. Membuldoser siapa saja yang melawan. Dan puncak kegetiran kita, kemirisan kita adalah ketika Panglima TNI Yudo Margono. Kalau 1000 rakyat turun, kita kirimkan 1000 TNI. Akan dipiting 1 lawan 1. Sejak kapan TNI harus berhadapan-hadapan 1 lawan 1 dengan rakyatnya? Sejak kapan itu kalau nggak sejak era sekarang ini? Saya ingin putar sedikit, mohon maaf. Ini ada bagaimana Yudo Margono ketika di depan DPR menyampaikan visi misinya ketika akan diangkat menjadi disodorkan, bukan diangkat, ketika dia diajukan oleh Jokowi sebagai calon tunggal. Ini bunyinya begini. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan dari Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Sebagai tentara rakyat, Cuma dikit sih. Cuma dikit. apabila nantinya segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Enggak sabar 2 menit. Sebagai tentara rakyat, maka Tentara rakyat dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis. tegas, Teknis TNI, tapi bukan ditakuti. Sesanti dalapan wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dan sikap sederhana dan selalu hadir membantu. Jadi Yudo Margono di depan rakyat yang diwakili oleh komisi berapa? 1 ya, DPR. Itu dia berjanji akan menampilkan TNI yang humanis, yang tidak menakut-nakuti rakyat, yang sopan santun kepada rakyat, yang dicintai rakyat, disegani rakyat, bukan ditakuti rakyat. Itu semua jadi omong kosong semua, bohong semua. Ketika 2-3 hari lalu dia mengatakan akan kirimkan 1000 TNI untuk menghadapi 1000 rakyat yang turun. Kalau 5.000 akan kirim 5.000 karena 1 lawan 1. Jadi di tangan Jokowi, saya tidak ngerti kenapa pada pemerintah kita, pejabat publik kita menjadikan rakyat sebagai lawan, sebagai musuh yang harus dihancurkan. Ini kalimat-kalimat jelas, cinta TNI yang mencintai rakyat, yang sopan santun, tidak menakuti, tidak menyakiti hati rakyat. Jadi saya pikir apa yang diserukan oleh Bang Marwan di akhir paparannya itu sangat menarik. Kita memang harus gelorakan lagi semangat Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api, dan beliau sangat pas sekali mengatakan bahwa 10 November itu menjadi apa istilah dari Bang Marwan tadi? Sebuah event yang sangat pas, heroik. Bayangkan itu anak-anak muda, arek-arek Surabaya dan sekitarnya mampu mengalahkan pasukan sekutu yang baru menang perang Asia Timur Raya. Oh, jangan sebar menang perang Asia Timur Raya, kalah dengan anak-anak arek-arek Surabaya. Saya membayangkan kalau kasus Rempang ini Jokowi tidak segera kembali dengan kata-katanya yang akan memberikan hak kepada rakyatnya, yang akan mensertifikatkan tanah-tanah rakyatnya, maka ini bisa jadi titik pemicu. Ya, perlawanan rakyat semesta. Perlawanan rakyat semesta dimulai dari Melayu Rempang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.